Contoh kedua. Sebuah benda di muka cermin cembung berjarak 12 cm. Perbesaran bayangan yang terjadi sepertiga bendanya. Hitunglah. Bagian A, jarak bayangan terhadap cermin. Bagian B, jarak fokusnya. Penyelesaian. Diketahui S0 sama dengan 12 cm. Ya, yang ini. Kemudian M, perbesaran bayangan sepertiga. Yang ditanya, yang bagian A, SI, dan bagian B, F, jarak fokus. Jawab, jarak bayangan terhadap cermin. Nah, rumus yang kita gunakan salah satu di antara ini. Nah, tentu menyesuaikan dengan yang diketahui di soal ya, dan yang ditanya. Nah, yang paling tepat kita pakai yang ini. M sama dengan SI per S0. Jadi, kita gantikan nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang contoh-contoh soal, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung. Di pertemuan sebelumnya juga saya pernah memaparkan pembahasan contoh soal yang berkaitan dengan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, untuk materi sebelumnya silakan dicek melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi ya. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai saja. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk materi ini juga saya lebih fokus ke contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Sedangkan untuk definisi, pengertian, sifat-sifat, dan jenis bayangan yang ada pada cermin cekung maupun cembung, itu silakan dipelajari sendiri ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, rumus yang berlaku untuk cermin cekung maupun cermin cembung yang ada di kotak warna merah ini, 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/SI, atau 2/R sama dengan 1/S0 tambah 1/SI. Berikutnya, M sama dengan SI per S0, atau M sama dengan HI per H0. Supaya lebih paham, kita lihat keterangan. F, jarak fokus, satuannya cm. S0 sama dengan jarak benda, satuannya cm. SI sama dengan jarak bayangan, satuannya juga cm. R sama dengan jari-jari kelengkungan, satuannya cm. M, perbesaran bayangan. H0, tinggi benda, satuannya cm. HI, tinggi bayangan, satuannya cm. Untuk M, biasanya menggunakan perbesaran berapa kali, ya. Jadi makanya di sini tidak ada saya tulis satuannya. Nah, supaya lebih paham penggunaan rumus-rumus ini, langsung kita lihat contoh soal. Contoh 1. Cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Di depannya berdiri tegak sebuah benda dengan jarak 12 cm. Hitunglah. A, jarak bayangan terhadap cermin. Bagian B, perbesaran bayangan. Penyelesaian. Rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus yang di kotak merah tadi. Ini adalah pilihannya
Artinya disesuaikan dengan permasalahan yang ada di dalam soal. Kalau misalnya sebagian item dari rumus ini diketahui, maka rumus ini yang akan kita gunakan. Atau rumus yang di sebelahnya, sebagian dari item rumus ini ada di dalam soal, maka ini yang akan kita gunakan. Nah, kita langsung saja identifikasi apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah jarak fokus F sama dengan 6 cm. Berikutnya jarak, ya, jarak benda 12 cm, yaitu S0. Yang ditanya bagian A, jarak bayangan terhadap cermin SI. Bagian B, M, perbesaran bayangan. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, yang diketahui F, kemudian S0, yang ditanya SI. Maka dari kedua rumus ini, yang lebih tepat kita gunakan rumus yang ini, ya, yang pertama ini. Kita jawab. Bagian A, jarak bayangan terhadap cermin. Jadi 1/F sama dengan 1/S0 tambah 1/SI. Kita substitusikan nilainya. 1/F-nya 6 sama dengan 1/S0-nya 12 ditambah 1/SI. Kemudian yang 1/12 kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Di sini dia positif, pindah ruas menjadi negatif. 1/12 sama dengan 1/SI. Nah, yang ini dua-duanya pecahan. Kemudian penyebutnya berbeda, maka kita tentukan penyebut barunya atau KPK, ya. 6 dengan 12. Ya, keduanya adalah kelipatan dari 6. Maka yang kita ambil penyebutnya 12. Kenapa? 12 ini habis dibagi 6, 12 juga habis dibagi 12. Oke, maka 12 dibagi 6, 2 dikali 1. T2/12. Dikurang 12 bagi 12, 1 dikali 1, tetap 1/12. Sama dengan 1/SI. Nah, karena sudah sama penyebutnya, pembilangnya kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1/12. Sama dengan 1/SI. Yang kita mau tentukan di sini yaitu SI, jarak bayangan terhadap cermin. Maka untuk mendapat nilainya caranya dikali silang. 1 kalikan dengan SI. 1 kali SI, kemudian yang ini 1 kali 12. 1 kali SI, SI. 1 kali 12, 12. Satuannya cm. Jadi, jarak bayangan terhadap cermin sama dengan 12 cm. Jadi seperti ini penyelesaiannya, ya. Semoga bisa difahami. Kita masuk ke penyelesaian bagian B, yaitu perbesaran bayangan. Nah, rumus yang kita gunakan di sini yaitu yang lebih tepat M sama dengan SI/S0. Kenapa demikian? Karena S0-nya sudah diketahui, kemudian SI-nya tadi kita sudah dapatkan di bagian A. Jadi M sama dengan SI/S0. Kita substitusikan nilai-nilainya. M sama dengan SI-nya sama dengan 12. Kita peroleh dari penyelesaian bagian A tadi. Dan S0-nya itu kita ambil dari yang diketahui di sini. 12. Maka nilai M, 12 bagi 12, M sama dengan 1 kali. Jadi kesimpulannya perbesaran bayangan 1 kali. Contoh kedua. Sebuah benda di muka cermin cembung berjarak 12 cm. Perbesaran bayangan yang terjadi sepertiga bendanya. Hitunglah. Bagian A, jarak bayangan terhadap cermin. Bagian B, jarak fokusnya. Penyelesaian.
Diketahui S0 sama dengan 12 cm. Ya, yang ini. Kemudian M, perbesaran bayangan sepertiga. Yang ditanya, yang bagian A, SI, dan bagian B, F, jarak fokus. Jawab, jarak bayangan terhadap cermin. Nah, rumus yang kita gunakan salah satu di antara ini. Nah, tentu menyesuaikan dengan yang diketahui di soal ya, dan yang ditanya. Nah, yang paling tepat kita pakai yang ini. M sama dengan SI per S0. Jadi, kita gantikan nilainya. M-nya sepertiga. Sama dengan SI yang akan kita tentukan nilainya. Gantikan S0 dengan 12. Nah, supaya dapat nilai SI, kita kali silang. 3 dikali SI sama dengan 1 dikali 12. Nah, 3 kali SI, 3 SI. 1 kali 12, 12. SI sama dengan 12 dibagi 3. SI sama dengan 4 cm. Jadi jarak bayangan terhadap cermin sama dengan 4 cm. Bagian B, jarak fokusnya. Kita menggunakan rumus yang ini. Ya. 1/F sama dengan 1/S0 tambah 1/SI. Kita substitusikan nilainya. 1/F sama dengan 1/S0-nya 12 ditambah 1/SI-nya tadi yang kita dapat pada langkah A, yaitu 4 cm. Jadi, karena keduanya berbeda penyebut, kita carikan penyebut baru. Kita ambil 12. 12 habis dibagi 12, 12 juga habis dibagi 4. Jadi 1/F sama dengan 12 bagi 12, 1 kali 1, 1 per 12. Ditambah 12 bagi 4, 3 kali 1, 3 per 12. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilang. 1 ditambah 3, 4 per 12. Supaya nilai F-nya dapat, kita kali silang lagi. 4 dikali F, 4F sama dengan 1 dikali 12, 12. Maka kita carikan nilai F. F sama dengan 12 dibagi 4. Maka kita peroleh nilai F sama dengan 3 cm. Jadi jarak fokusnya sama dengan 3 cm. Jadi seperti ini penyelesaian untuk contoh soal bagian 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh ketiga. Sebuah benda setinggi 6 cm di depan cermin cekung. Jika perbesaran cermin 2/3 kali, maka berapakah tinggi bayangan benda tersebut? Penyelesaian. Yang diketahui H0 sama dengan 6 cm. Kemudian M perbesaran 2/3 kali. Yang ditanya, berapakah tinggi bayangan? Berarti HI. Jawab. Nah, di antara kedua rumus ini yang paling tepat kita gunakan yang ini ya. M sama dengan HI per H0. Yang ini ya. Maka kita gantikan nilai M-nya dengan 2/3. HI per H0 sama dengan 6 cm. Nah, sama seperti langkah yang sebelumnya tadi, kita kali silang. 3 kali HI sama dengan 2 dikali 6. Jadi 3 HI sama dengan 2 kali 6, itu sama dengan 12. Baru HI sama dengan 12 dibagi 3. Maka dapatlah HI sama dengan 4 cm. Maka
tinggi bayangan benda tersebut sama dengan 4 cm. Jadi seperti inilah penyelesaian contoh-contoh soal ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Demikian yang bisa saya paparkan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.